Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita lanjutkan pembahasan biologi. Kali ini Ibu akan membahas tentang sistem peredaran darah. Pernahkah kalian berpikir bagaimana darah yang membawa oksigen dapat sampai pada seluruh sel atau jaringan pada tubuh yang membutuhkan? Ya, agar darah dapat sampai ke seluruh sel di tubuh kita, darah beredar melalui pembuluh darah dan dipompa oleh jantung, sehingga darah dapat mengalir menjangkau semua sel dalam tubuh kita. Organ sistem peredaran darah meliputi jantung dan pembuluh-pembuluh darah. Coba kalian perhatikan gambar jantung tersebut. Ini adalah jantung bagian luar, tampak bagian luar, sedangkan yang tengah adalah gambar jantung bagian dalam. Yang paling kiri adalah pembuluh darah yang terdiri dari pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Jantung merupakan organ yang terletak di antara kedua paru-paru yang berukuran sebesar kepalan tangan pemiliknya. Beratnya pada orang dewasa sekitar 220 sampai 260 gram. Jantung dan pembuluh darah besar dibungkus oleh membran yang disebut dengan perikardium. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan. Lapisan paling luar adalah epikardium yang tersusun dari lapisan sel mesotelium. Lapisan tengah merupakan otot jantung yang disebut dengan miokardium. Otot inilah yang dapat berkontraksi, memompa darah. Dan lapisan paling dalam adalah endokardium yang merupakan lapisan endotelium. Coba kalian perhatikan gambar jantung yang di tengah ini. Di sini menunjukkan darah yang mengalir dari serambi, masuk ke bilik, kemudian masuk ke pembuluh darah arteri, begitu juga bagian kiri dari serambi ke bilik, kemudian masuk ke luar jantung. Warna biru ini menunjukkan darah yang kaya akan CO2, sedangkan warna merah menunjukkan darah yang kaya akan O2 atau oksigen. Begitu juga dengan pembuluh darah. Pembuluh darah di sini yang berwarna merah itu adalah pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darahnya keluar dari jantung. Pada umumnya, pembuluh darah ini membawa darah bersih atau darah yang kaya akan oksigen. Sedangkan pembuluh darah vena merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darahnya masuk ke jantung. Pada umumnya, pembuluh darah ini mengalirkan darah kotor atau darah yang kaya akan karbon dioksida. Coba kalian perhatikan struktur jantung. Di sini, jantung terbagi menjadi 4 ruangan, atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri dipisah oleh septa yang disebut dengan interventrikular septum. Antara atrium kanan dan ventrikel kanan dihubungkan oleh katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis ini terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan, serta memiliki 3 daun katup. Jika tekanan darah pada atrium kanan lebih besar daripada atrium kiri,
maka daun katup tricuspidalis akan terbuka dan darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Jika tekanan darah pada ventrikel kanan lebih besar daripada atrium kanan, maka daun katup tricuspidalis akan menutup sehingga dapat mencegah aliran balik dan darah dari ventrikel kanan tidak kembali ke atrium kanan. Antara atrium kiri dan ventrikel kiri dihubungkan oleh katup bicuspidalis. Katup ini terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Katup ini berfungsi mencegah aliran balik sehingga darah dari ventrikel kiri tidak kembali ke atrium kiri. Coba kalian perhatikan pembuluh-pembuluh darah. Pembuluh darah yang berwarna biru ini adalah pembuluh darah vena cava superior. Di bawahnya, sama yang berwarna biru ini merupakan pembuluh darah vena cava inferior. Pembuluh darah vena yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darahnya masuk ke jantung. Warna biru ini menunjukkan darah yang dialirkan adalah darah kotor atau darah yang kaya akan CO2. Baik dari vena cava superior maupun dari vena cava inferior, darah masuk ke jantung masuk melalui atrium kanan. Dari atrium kanan, darah masuk ke ventrikel kanan melewati katup tricuspidalis. Dari ventrikel kanan, darah akan dipompa keluar menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah arteri, pembuluh darah yang mengalirkan darahnya keluar dari jantung menuju paru-paru. Dari arteri pulmonalis, darah masuk ke paru-paru. CO2 akan dilepas. O2 yang telah diikat di alveolus akan diambil oleh sel-sel darah merah. Kemudian, dari paru-paru, darah yang kaya akan O2 dialirkan lagi masuk ke jantung melalui vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis ini, darah masuk jantung ke atrium kiri. Dari atrium kiri, darah masuk ke ventrikel kiri. Kemudian, bila jantung berkontraksi bagian ventrikel, darah akan terpompa keluar menuju pembuluh darah aorta. Darah yang mengalir di dalam pembuluh aorta merupakan darah bersih, artinya darah yang kaya akan oksigen menuju ke seluruh tubuh kita. Sirkulasi darah. Pada manusia disebut dengan peredaran darah tertutup karena darah mengalir melalui pembuluh. Dan manusia juga disebut dengan peredaran darah ganda karena darah melewati jantung 2 kali dalam 1 putaran. Peredaran darah ganda ini terdiri dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Sehingga disebut dengan peredaran darah besar, karena alirannya lebih panjang.
Bagaimana urutan dari peredaran darah tersebut? Jalannya darah pada sirkulasi darah. Darah dari seluruh tubuh, baik dari seluruh tubuh bagian atas maupun dari seluruh tubuh bagian bawah, darah masuk ke jantung melalui pembuluh darah vena. Kalau pada tubuh bagian atas melalui vena cava superior, kalau pada tubuh bagian bawah melalui vena cava inferior. Darah masuk melalui pembuluh darah vena menuju ke jantung, yaitu masuk ke atrium kanan. Dari atrium kanan, darah masuk ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan, darah dipompa keluar melalui pembuluh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Di sini CO2 dilepas dan O2 diikat kembali oleh darah. Kemudian darah bersih yang kaya akan oksigen dialirkan lagi masuk ke jantung melalui vena pulmonalis. Masuk ke atrium kiri. Dari atrium kiri, darah masuk ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri, jantung memompa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri yang paling besar yang disebut dengan pembuluh darah aorta. Demikian seterusnya. Darah masuk ke sel-sel pada seluruh tubuh kita, baik sel-sel yang berada pada tubuh bagian atas maupun sel-sel yang berada pada tubuh bagian bawah. Coba perhatikan, beginilah peredaran darah pada manusia. Warna biru di situ menunjukkan darah yang mengalirnya kaya akan kandungan CO2, sedangkan warna merah menunjukkan darah yang mengalir di dalamnya kaya akan O2. Bagaimana dengan karakteristik dari pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena? Pembuluh darah arteri dan vena memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya, untuk pembuluh darah arteri, letaknya lebih ke dalam dari permukaan kulit, sedangkan pembuluh darah vena letaknya dekat dengan permukaan kulit. Untuk ketebalannya, pembuluh darah arteri tebal dan elastis, sedangkan pembuluh darah vena tipis dan kurang elastis. Pembuluh darah arteri mengalirkan darahnya keluar jantung, sedangkan pembuluh darah vena mengalirkan darahnya masuk ke jantung atau menuju jantung. Pada pembuluh darah arteri, darah yang mengalirnya kaya akan oksigen kecuali pada arteri pulmonalis, sedangkan pada pembuluh darah vena, darah yang mengalir di dalamnya kaya akan CO2 kecuali vena pulmonalis. Untuk pembuluh darah arteri, denyutnya terasa dan kuat, sedangkan vena denyutnya tidak terasa atau lemah. Pembuluh darah arteri memiliki katup 1, sedangkan pembuluh darah vena memiliki katup banyak di sepanjang pembuluh. Untuk pembuluh darah arteri, jika terluka, darah akan keluar memancar, sedangkan untuk pembuluh darah vena, jika terluka, darah akan keluar menetes. Ibu berikan soal terlebih dahulu. Yang pertama,
urutkan jalannya aliran darah pada manusia dari jantung ke paru-paru sampai ke seluruh tubuh. Yang kedua, jelaskan perbedaan pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Terima kasih telah menyimak video Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.